Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasanah. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 003 Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema Sholat Kewajibanku, subtema hikmah sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam bagi mereka yang sudah balik dan berakal. Sholat juga merupakan ibadah yang sangat penting dan paling utama dilakukan oleh umat Islam. Sebab dengan sholat kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat jika dikerjakan dengan sempurna, yang mana harus memenuhi syarat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita akan belajar tentang hikmah sholat. Hikmah sholat yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita akan senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita ingin mendapatkan hikmahnya, maka kita harus khusyuk dan melaksanakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu merupakan sarana bagi kita agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin rajin kita melaksanakan sholat, maka kita juga akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, apabila kita enggan melaksanakan sholat, maka kita akan merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Setiap orang yang melaksanakan sholat, maka ia akan selalu mengingat Allah, maka ia tidak akan berani melakukan perbuatan yang tercela. Orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, maka di hatinya akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Sholat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bila sudah tiba waktunya, harus segera dilaksanakan, sehingga secara tidak langsung perintah sholat tepat waktu mengajarkan manusia untuk disiplin. Sholat sudah ditentukan waktunya. Orang yang sholat tepat waktu, maka ia akan disiplin. Kelima, menjadi pribadi yang rendah hati. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, maka akan menjadikan seseorang memiliki sifat rendah hati sehingga terhindar dari sifat sombong. 6. Membersihkan kesalahan dan dosa. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara 7. Hidup tertib dan teratur. Karena saat melaksanakan sholat harus tertib sesuai urutannya. Sholat memiliki rukun dan gerakan tertentu yang sudah ditentukan urutannya, yaitu dari awal hingga selesai harus sesuai dengan aturan. Jadi, dengan kita melaksanakan sholat, maka akan menjadikan diri kita memiliki 8. Hati menjadi tenang dan tentram. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu,
maka hati kita menjadi tenang dan tentram. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jika kita meninggalkan sholat atau tidak melaksanakan sholat, maka hati kita akan merasa bersalah dan gelisah. 9. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Karena dalam sholat terdapat ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan dan rahmat dan keberkahan bagi kalian semua. Maksudnya, dalam sholat kita mendoakan orang sekitar kita agar diberikan keselamatan dan keberkahan. 10. Bersih dan sehat. Ketika hendak sholat, maka kita harus membersihkan diri dari segala macam hadas dan najis dengan cara berwudu. Orang yang rajin sholat pasti hidupnya akan berperilaku bersih. 10. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi hari ini sudah selesai. Baiklah anak ibu semuanya, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu, sekarang waktunya anak-anak semuanya membuat bagan berbentuk pohon bertuliskan tentang hikmah sholat yang sudah kalian ketahui. Dan sampai bertemu kembali dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.